Menikah itu menyenangkan kalau? Menyenangkan kalau ada drama-dramanya. Iya, kalau misalnya monoton bahagia terus tuh nggak seru. Sebenarnya tuh standar menikah itu untuk menyenangkan tuh tidak sih. Maksudnya kayak, ya memang menikah bukan tujuannya untuk bersenang-senang belaka, karena ceritain momen pas kita berdebat tapi malah jadi saling ngertiin tentang satu sama lain. Kayak penting nggak sih ngasih ini gitu. Ya, konteksnya mungkin keluarga gitu. Ya aku memahami itu ya kan kita dididik dalam 2 keluarga yang berbeda. Kita jadi lebih paham kalau oh iya keluarga kamu mungkin lebih lumrah dengan perlakuan seperti itu. Seperti itu. Jadi kita jadi aku lebih memahami sih. Oh aku nggak bisa nih kayaknya nge-treat kamu dengan seperti ini. Seperti treatment aku dididik di rumah itu nggak bisa gitu. Terus ya momen-momen sebenarnya terkait ke keluarga sih. Ketika kita berdebat mungkin tentang masalah-masalah keluarga besar ya. Dan tentang keputusan finansial sih. Ya kita sering berdebat ini perlu nggak sih atau enggak gitu. Tapi aku jadi memahami kamu mungkin punya pandangan lain tentang prioritas sebagai ibu gitu kan. Ya mungkin concernnya lebih ke pendidikan anak dan lain-lain. Kalau aku mungkin lebih kepada kebutuhan dasar atau apa. Itu sih. Kalau aku ada hal yang aku syukuri sekali adalah pertama kita mampu meregulasi emosi kita ketika kita lagi berdebat. Sepanjang yang aku ingat kita itu kalau berantem nggak pernah pakai nada tinggi sih. Iya nggak sih? Pernah nggak? Nggak pernah sih, Alhamdulillah belum pernah ya sejauh ini. Jadi nggak ada kayak tembok yang tinggi banget gitu ketika emosi kita sudah meninggi, jadi kita ngeblok pasangan kita. Dengan regulasi emosi yang baik itu ketika kita berantem atau ketika kita berdebat, kita justru malah membuka ruang diskusi, meskipun ketika kita lagi berdebat kayak gitu kadang aku tuh ya agak ogah-ogahan juga karena aku nggak suka dengan dengar alasan kamu, begitupun sebaliknya mungkin gitu, kayak kita kadang-kadang nggak sambil eye contact juga. Tapi dengan regulasi emosi kita yang baik ketika kita menikah, aku sangat merasa bahwa perdebatan itu justru membuka ruang kita untuk kompromi. Aku jadi ngerti dari sudut pandang kamu seperti apa, kamu jadi ngerti dari sudut pandang aku seperti apa, dan hal itu justru membuat wawasan kekeluargaan kita jadi lebih luas lagi gitu. Momen tertentunya tuh nggak ada, tapi setiap kita berdebat seingat aku sih seperti itu, dan itu sangat aku syukuri. Ketika kita tidak sepaham, kita bisa mengelola emosi kita sehingga perdebatan yang tidak menyenangkan itu justru berakhir menjadi sebuah kompromi ya, dan kesepakatan yang mungkin memang nggak bisa disepakati langsung saat itu juga, tapi pada akhirnya ya udah kita kompromi, kita sepakat untuk misalnya ya tadi money talks, oke kita memberi di titik yang seperti apa misalnya, atau di hal yang lain perlu nggak kita melakukan ini dan itu gitu jadinya. Apakah aku sudah menjadi sosok yang kamu harapkan? Aku jadi kayak orang itu pasti punya satu ekspektasi terhadap pasangannya. Tapi apakah kita terlalu melekat atau tidak sama ekspektasi tersebut? Nah, itu tergantung tuh. Tapi di sini aku bilang bahwa mungkin aku memang punya harapan-harapan terkait kayak aku pengen pasangan aku seperti apa. Aku pengen pasangan aku tuh bahkan misalnya kayak aku pengen pasanganku tuh secara sikap kayak gini, secara fisik kayak gini, kayak gitu. Tapi kamu itu datang bukan untuk memenuhi semua itu menjadi menemui titik yang aku inginkan, tapi kamu tuh menawarkan kayak kamu tuh datang, kamu menunjukkan bahwa kamulah yang aku butuhkan gitu sih. Terus kalau misalnya ditarik lagi, apakah kamu sesuai dengan aku yang harapkan? Kamu sesuai dengan yang aku butuhkan dan kamu sangat memenuhi itu gitu. Ngerti gak? Iya. Kamu jangan mikir kalau kamu gak jadi yang aku harapkan. No babe, maksud aku kamu gitu sayang. Iya, intinya ya dibutuhkan kan, sosok yang dibutuhkan. Kalau harapan belum tentu dia dibutuhkan gak sih? Iya. Iya kan? Dan juga ketika harapan itu ketika kita menikah kayak oh ternyata beda nih orangnya nggak kayak gini. Gak sesuai ekspektasi, jadi inilah aku juga sama sebenarnya. Ya ternyata sosok yang aku butuhkan bukan aku harapkan lah kamu. Alhamdulillah. Menurutmu hal tersulit apa buatku sebagai seorang istri? Hal tersulit buat kamu adalah Bangun pagi enggak? Enggak, itu teknis sebenarnya. Lebih ya berkaitan dengan kesehatan Lubna. Kamu selalu struggling di situ. Itu
Ya walaupun nggak Lumna tuh nggak sakit sebenarnya. Cuman yang bikin pressure adalah mungkin ya standar-standar yang dibuat oleh kebanyakan orang gitu kan. Berat badan harus sekian gitu. Terus juga kalau dari segi kognitifnya aku ya seneng banget Lumna seperti itu. Tapi kan kamu selalu concern terhadap berat badan Lumna kayak gitu. Sampai akhirnya kamu bikin menu sedemikian rupa untuk Lumna gitu. Dan kamu sampai stres Lumna kenapa nggak mau makan gitu. Ini mungkin hal yang sama juga dirasakan oleh ibu-ibu di luar gitu. Tapi aku tahu itu buat kamu sulit gitu. Yang kamu berkali-kali bolak-balik ke dokter gitu. Konsultasi hal yang sama. Spesialis anak. Gitu. Terus kamu bikin menu berbagai macam, bikin kaldu, itu kan capek gitu. Aku tahu itu sulit buat kamu. Yang kedua adalah ya memanage ekspektasi dan waktu sebenarnya. Ya, kamu ingin mungkin melaksanakan satu kegiatan waktu sekaligus gitu. Tapi satu sisi kamu punya keterbatasan. Dan sebenarnya nggak harus semua dilaksanain kok. Gitu. Seperti? Ya pekerjaan-pekerjaan rumah tuh sebenarnya nggak harus dilaksanakan saat itu juga gitu. Pun aku juga nggak akan marah ketika melihat rumah berantakan atau apa gitu. Yang sebenarnya ya nggak apa-apa, kalau nggak sempet ya nggak apa-apa. Makanya aku mungkin selalu nawarin kamu kayak, ya udah nggak apa-apa, GoFood aja. Gitu. Karena aku melihat ya, kamu juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memanage waktu dengan baik gitu. Dan kalian suka berantakan. Kalau berantakan diem aja pada ya. Oke. Apa sih arti keluarga buat kamu? Wow. Ini dia sedang mengartikan keluarga. Arti keluarga buat aku nggak punya definisi yang baku tentang keluarga ini, tapi saat ini keluarga kecil kita ini adalah tujuan aku setiap harinya aku bangun itu buat memastikan keluarga aku ini baik-baik aja, sehat, terus juga tentunya bahagia akan kehadiran aku, itu sih aku kayak gitu. Dan keluarga adalah orang-orang yang ketika mereka ada kita merasa nyaman, ketika kamu pulang kita merasa nyaman banget, kamu sangat ditunggu-tunggu, dan ketika ketiadaannya, maksudnya tuh ketika kamu lagi jauh atau ketika aku lagi gak sama anak, itu sangat dirindukan, dan kerinduan itu yang pengen kita terus berkumpul dan berkumpul lagi. Bagaimana dengan ayah? Keluarga ya tempat berangkat, tempat pulang. Ya aku berangkat ya tujuannya buat ngebahagiain keluarga kecil aku. Aku pulang juga untuk bawa hasil dari luar untuk ngebahagiain keluarga kecil aku juga. Ya tempat berangkat dan pulang, udah. Mau kemanapun ya tetap pulang masih ke keluarga. Dan simpelnya adalah ya udah tempat ternyaman, tempat aku dididik oleh Lumna, tempat kita belajar bareng-bareng gitu. Tempat yang banyak, definisinya banyak sebenarnya, tapi simpelnya berangkat dan pulang adalah keluarga. Apakah kamu senang pulang kepada kami? Senang dong. Menikah itu menyenangkan kalau? Menyenangkan kalau ada drama-dramanya. Iya, kalau misalnya monoton bahagia terus tuh nggak seru. Kita nggak bisa nyelesain masalah satu persatu, step by step gitu ya. Bayangin misalnya kita banyak privilege lancar terus gitu kan nggak seru. Nggak gitu. mendewasakan ya. Ya kita pernah ada di mana beli beras 1 liter terus jatuh di jalan kan. Oh my goodness. Wah, dan itu lagi COVID dan lagi gonjang-ganjing mau PHK dan wow, kita pernah se-struggling itu ya gitu. Dan itu kisah yang apa ya, menurut aku yang harus dikenang sih sebenarnya. Kamu lagi hamil, beras tinggal 1 liter, Jatuh pula. Terus aku ngambilin gitu kan, aku cerita di rumah, ini beras tinggal segini. Dan iya masih ada pasir gitu kan. Kita gak cerita ke keluarga kita. Gaji kita waktu itu dipotong, persiapan lahiran. Pokoknya ya intinya ya, nikah itu ya harus ada dramanya gitu. Nggak, kalau mulus-mulus terus ya nggak seru. Dan aku bersyukur kita punya kisah-kisah itu sih, kisah step by step kita. Menikah itu menyenangkan kalau sebenarnya tuh standar menikah itu untuk menyenangkan tuh tidak sih. Maksudnya kayak ya memang menikah bukan tujuannya untuk bersenang-senang belaka, karena kan kita kan dari awal mau menikah karena kita yakin bahwa nikah itu sebuah ibadah, bentuk ibadah dan juga sebuah kebutuhan buat kita. Jadi kayak pasti ada ups and downs-nya gitu. Menikah itu adalah sebuah fase yang lain aja dalam kehidupan kita gitu. Tapi bagaimana menikah itu bisa menyenangkan ya kalau kita bisa menjalankannya sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita kan Allah kan. Maksudnya kayak iya kalau kita
bisa ngejalaninnya dengan aturan itu, ya itu jadi menyenangkan dalam artian tujuan kita sedang berjalan menuju tujuan kita nih gitu. Dan juga menyenangkan kalau memang ada hal yang menyenangkannya, ngerti gak sih? Maksudnya kayak hal-hal sederhana yang membahagiakan. Sejak menikah itu aku merasa standar bahagiaku jadi sangat sederhana, terus juga kayak sangat-sangat unpredictable, tidak selalu hal yang bisa kayak dibeli atau di reach dengan uang, tidak selalu itu gitu. Kayak bentuk kayak tadi ini tragedi kita sekarang udah jadi komedi kan, itu juga menyenangkan ya untuk dikenang bahwa ternyata kita struggle loh gitu. Dan juga ternyata kita melihat menyenangkan ketika kita melihat diri kita ini kuat dan sama-sama mau menguatkan, itu menyenangkan sih Kak. Karena kita bisa ngelihat insya Allah nih pernikahan kita nih berjalan insya Allah lebih kuat lagi gitu, karena kita sudah melewati banyak sekali hal yang mendewasakan dalam pernikahan ini gitu. Masih banyak yang kurang dari aku, makanya aku mau minta maaf karena belum jadi suami yang bisa membimbing, karena aku merasa mungkin belum banyak aku ngajarin kamu, mungkin lebih kesegan ya. Segan sih. Segan ya, karena aku belum seluasa itu untuk ngajarin kamu. Karena aku juga mungkin cara keilmuan masih butuh banyak belajar, tapi aku nggak belajar. Ya itu satu yang aku pengen minta maaf ya, karena ya aku belum bisa transfer knowledge aku gitu kan secara agama secara maksimal ke kamu gitu. Aku pengen banget gitu ya aku punya ilmu ngaji punya gitu, tapi aku tuh belum maksimal transfernya ke kamu, dan itu satu penyesalan buat aku mau minta maaf banget ke kamu. Aku ya tolong dimaafin sih itu, dan aku pengen nyoba itu perlahan-lahan gitu, pengen nyoba memperbaiki itu dan bisa maksimal ngasih bimbingan buat kamu. Yang kedua, aku mungkin belum bisa jadi orang tua yang baik gitu, karena ya masih banyak bolongnya gitu. Dari aku pribadi, dari sendiri aku, dari kebiasaan-kebiasaannya, terus juga dari pengetahuannya buat Lubna, waktunya juga mungkin, karena aku lebih banyak memanfaatkan waktu luang dengan tidak maksimal untuk deket sama Lubna dan kamu. Jadi aku mau minta maaf banget. Yang ketiga, maaf aku belum bisa ngasih banyak ke kamu dan Lubna. Ya, kita sama-sama dibesarkan dari keluarga yang mungkin ya cukup gitu. Tapi aku belum bisa ngasih ekspektasi yang sama dengan ya ekspektasi yang mungkin dulu sebelum nikah kamu punya ekspektasi apa. Pengen banyak liburan, banyak jalan-jalan. Ya saat ini ya aku lagi tolong tunggu dulu sampai aku bisa benar-benar bawa kamu sama Lumna ke tempat-tempat yang indah, yang bisa kita bikin banyak kenangan dan bisa ngasilin konten di sana. Biar bisa kita kenang bareng-bareng gitu kan. Tapi aku bersyukur kamu mau gitu, kamu ngerti gitu dengan proses ini sih. Kamu tahu gitu kan aku selalu cari kerjaan lain, side job gitu di luar kantor gitu kan, dan kamu memaklumi gitu. Nabung bareng gitu. Maaf kalau misalnya belum sesuai dengan harapan kamu, belum bisa jadi orang tua yang baik buat Lubna, dan yuk bareng-bareng. Aku butuh bantuan kamu untuk sayang. Aku bersyukur banget ada kamu di hidup aku. Aku mau berterima kasih karena kamu benar-benar mau berjuang. Itu sih yang aku nggak expect. Wah, kamu mau berjuang sebegitu kerasnya buat 2 orang yang baru masuk ke dalam hidup kamu. Kita kan aku baru masuk ke dalam hidup kamu tuh baru 4 tahun ya. Lubna baru berapa tahun kamu, Nak? 3 tahun. Kamu mau berjuang buat kami, buat keluarga kecil kita gitu. Dan itu tuh perjuangan kamu tuh sudah meliputi semuanya. Dan aku mau berterima kasih kalau halnya tuh banyak. Kamu mau ambil peran dalam rumah tangga, kamu belanja sayur di antara ibu-ibu setiap hari Senin pagi, kamu mau bantuin pekerjaan rumah tangga yang lain, kita berbagi tugas. Kamu juga mau memaklumi aku, itu sih yang paling aku mau berterima kasih ke kamu adalah kamu itu sabar banget. Aku tuh nggak nyangka sih.
Ada orang yang tahan sih nikah sama aku dulu sebelum nikah, kayaknya nggak ada deh laki yang mau sama gue gitu, karena nggak mungkin dia bakal sabar sama sifat aku yang kayak gitu. Yang mungkin kamu juga baru ngelihat gitu ya jelek-jeleknya aku ketika nikah, tapi ternyata kamu sabar banget, Masya Allah. Bener-bener di luar dugaan aku dan kamu sesabar itu. Terima kasih udah sabar, karena kalau kamu nggak sabar pasti kita udah gonjang-ganjing karena kelalaian aku dan kelambatan aku dalam merespon sesuatu kayak gitu. Terus juga terima kasih kamu sudah mau bertahan dan terima kasih kamu sudah mau mulai menerima diri kamu juga. Itu adalah salah satu bentuk yang terima kasih aku yang aku syukuri di fase ini, ketika kita sama-sama tahu kalau misalnya kamu punya penyakit turunan misalnya kayak gitu, tapi di tahun ini kita nggak denial lagi, kita nggak sekedar menggerutu lagi, tapi kamu sudah mulai menerima, oke, berarti kita harus olahraga lebih sering, kita harus makan lebih baik, kita harus hidup lebih sehat, dan konsistensi kamu untuk olahraga, untuk makan sehat, itu aku bener-bener takjub banget. Dan itu adalah bentuk penerimaan kamu sebetulnya, dan bentuk kelegowoan kamu terhadap takdir Allah itu. Dan aku berterima kasih akan hal itu, karena ya kita sudah mulai merangkak nih ke atas gitu, bukan lagi mengutuk kegelapan gitu. Kita sudah mulai menerima, dan ya udah, setiap orang punya tantangannya, setiap orang punya kekurangannya, dan kita mau bergerak kemana dengan kekurangan kita, karena kita juga punya kelebihan kayak gitu. Itu sih. Oke, thank you. Sayang. Kalau kayak gini pertanyaannya enggak sih, cuman ya Tapi kalau kalau ngobrol tiap hari ngobrol sih sebelum tidur, ngobrol dulu. Iya, walaupun ya topik bahasannya ya bisa jadi ekonomi atau politik atau Maksudnya apa, nggak selalu nggak di talk nggak selalu tentang di kayak talk kayak gini pasangan gitu. gitu. Iya gak sih? Iya, nggak spesifik bahasannya tentang hubungan. Kita sebenarnya deep talk-nya bareng dia sih gitu. Kadang emang Parah banget dilibatkan. Involve. dia ya emang deep talk-nya ya di kasur, karena kan kita masih bareng Lubna gitu kan tidurnya. Iya, masih co-sleeping. Jadi dia masih dengerin. Jadi masih dengerin gitu. Jadi ya nggak tahu, mungkin sebenarnya nggak deep banget obrolannya, tapi sebelum tidur sih Mungkin nggak rutin kali ya, kalau untuk deep talk tentang hubungan ya. Iya, Tapi ada momen-momennya, kayak kita misalnya lagi di jalan atau lagi di mana, kayak tiba-tiba kayak gitu. Cuman yang aku rasain justru yang membangun hubungan kita itu justru obrolan-obrolan yang ringan gak sih? betul. Kayak gitu sih. Gitu sih, Pak. Ada lagi, Pak? Aman? Oh, siap. Terima kasih. Iya, mohon maaf ya, Om. Maaf.